Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai goror. Untuk video kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai goror, yaitu contoh goror yang diperbolehkan dan juga contoh goror masa kini atau kontemporer. Oke, yang pertama akan kita bahas terlebih dahulu contoh goror yang diperbolehkan. Goror yang diperbolehkan. Tentunya tidak semua goror itu dilarang. Ada beberapa ciri atau beberapa contoh goror yang diperbolehkan. Yang pertama, goror pada akad tolong menolong. Ini yang pertama, goror pada akad tolong menolong. Ya, jadi tujuan dari goror itu untuk yang kali ini tuh tolong menolong. Jadi ini tujuannya baik atau disebut dengan tabarruk. Oke. Kemudian yang kedua adalah goror dalam akad pelengkap pada akad pelengkap. Kemudian yang ketiga itu goror kecil. Seperti yang tadi kita udah bahas di video sebelumnya, goror kecil itu adalah goror yang tidak bisa dihindarkan dalam akad dan dimaklumi dalam tradisi pebisnis. Ini disebut goror kecil. Kemudian yang ketiga itu adalah terdapat hajat di dalamnya. Jadi seperti ada kebutuhan yang harus dilakukan. Nah, ini ngebuat goror itu boleh dilakukan. Oke, ini adalah contoh goror yang diperbolehkan. Lalu kita akan membahas mengenai contoh goror kontemporer. Contoh goror kontemporer. Kontemporer ini adalah yang saat ini. Jadi contoh goror pada saat ini. Tentunya ada banyak contoh dari goror ini. Contoh yang pertama adalah short selling pada saham. Short selling pada saham ini adalah jual saham. Kita menjual saham tanpa kita memiliki saham tersebut. Misalnya adalah gini. Ada A dan ada B. Si B ini dia punya saham sebanyak 1 lot. Dia punya saham 1 lot. Harganya misalnya 10.000. Kemudian si A ini dia nggak punya saham, tapi dia meminjam saham kepada B. Dia pinjam saham yang harganya 10.000 ini, otomatis sahamnya ini ada di A. Tapi dia minjem doang nih. Kemudian dia langsung jual saham ini seharga 10.000. Kemudian si A ini mengharapkan supaya harga sahamnya ini menurun. Misalnya harganya jadi 9.000. Satu lot saham dijual, kemudian dia beli seharga 9.000. Tadi dia jual 10.000, kemudian dia beli lagi seharga 9.000 karena kebetulan harganya turun. Ini ada selisih dari 10.000 ke 9.000, ada selisih 1.000. Karena dia ngutangnya saham 1 lot, jadi dia ngembaliinnya 1 lot yang sebenarnya seharganya itu adalah 9.000. Jadi dengan ini kita bisa menyimpulkan bahwa si A ini dia minjem yang harganya 10.000, kemudian dia jual harga 10.000, harganya kemudian turun, jadi dia beli lagi dengan harga 9.000, kemudian dia balikan sahamnya sebesar 1 lot. 1 lotnya tidak berubah, 1 lot tetap 1 lot. Tapi jika kita lihat lagi, si A ini mendapatkan untung sebesar 1.000.
dari penjualan saham yang bukan miliknya. Jadi dia minjem satu lot, kemudian dia balikan satu lot. Tapi harga saham itu kan fluktuatif. Ya ini gorornya itu terletak dari spekulasi si A ini. Karena dia minjem, kan dia nggak tahu nih harganya akan naik apa turun. Yang mana ini bisa sebenarnya merugikan si A. Ada ketidakjelasan di kegiatan ini. Itu yang disebut dengan short selling pada saham. Kemudian contoh yang kedua adalah forward contract. Forward contract itu apa? Forward contract itu adalah keadaan di mana saat dua pihak sepakat melakukan perjanjian jual beli di masa depan dengan harga hari ini. Misalnya dia mau transaksinya minggu depan, tapi dia udah nentuin harganya hari ini. Padahal kan harga itu kan berubah-ubah ya atau fluktuatif. Itu disebut dengan goror. Kemudian yang ketiga itu ada future contract. Ini sebenarnya mirip dengan forward contract. Kalau yang future contract itu adalah dua pihak sepakat melakukan perjanjian jual beli di masa depan dengan harga tertentu yang telah disesuaikan. Jadi harganya ini tuh nggak sesuai harga hari ini, tapi sesuai dengan kesepakatan mereka. Tapi tetap aja mereka melakukan jual belinya itu di masa depan dengan bukan harga masa depan, tapi dengan harga perjanjian mereka. Kalau misalnya forward contract kan dengan harga hari ini, itu bedanya. Kemudian masih ada banyak lagi, kayak misalnya yang lagi banyak itu adalah mystery box. Kenapa mystery box itu dilarang? Ya kita nggak tahu apa yang kita beli gitu loh. Kita mengeluarkan 10.000, tapi kita nggak tahu apa yang kita dapetin. Ya mungkin aja kita untung, tapi kita juga bisa rugi. Itu ada ketidakjelasan yang sangat nyata, yang sangat terlihat gitu loh dalam mystery box ini. Kemudian ada lotre, ini udah jelas. Kemudian ada thrifting, ini kita buat di sini. Thrifting juga ya, thrifting yang kayak beli pakaian gitu yang di kotak besar gitu. Nah gitu, misalnya kita beli harga 5 juta, kita nggak tahu kita dapat baju apa, kita nggak tahu dapat celana apa, apakah itu bagus, apakah itu udah rusak. Itu ketidakjelasan yang sangat jelas. Kemudian ada asuransi konvensional. Kemudian yang terakhir adalah, sebenarnya nggak terakhir, ada masih banyak contoh lain, tapi yang kali ini kita tulis ada aja, crypto currency. Kenapa ini bersifat goror? Karena kita nggak tahu yang menyebabkan harga ini naik apa turun tuh apa gitu. Jadi bisa aja tiba-tiba naiknya juga sangat tinggi, tapi kita nggak tahu penyebab kenaikan penurunannya itu apa. Itu yang menyebabkan ketidakjelasan. Nah, sebenarnya apa yang udah kita bahas goror ini, impact-nya apa sih? Impact atau akibat dari goror atau gambling atau spekulasi pada ekonomi. Dari gambling lah ya, kita tulis pada ekonomi. Impact atau akibat dari gambling pada ekonomi. Ini banyak banget. Yang pertama adalah financial loss. Kemudian ada financial crisis. Terus ada economic crisis juga. Ya. Akibat dari ketiga ini tuh apa? Ya bisa kita simpulkan sih intinya tentang pengangguran ya, atau unemployment, dan juga ada kemiskinan atau apa berarti. Ya. Jadi jika kita hubungkan dengan materi video sebelumnya,
Ya kita tahu jadi alasannya kenapa goror itu dilarang, kenapa gambling itu dilarang. Jadi supaya nggak terjadi ketiga hal ini yang akan berakibat pada dua hal ini, dan bahkan juga akan berakibat pada hal-hal yang lainnya. Oke, mungkin itu adalah contoh dari goror yang diperbolehkan. Kemudian ada contoh goror kontemporer, dan juga ada impact atau akibat dari gambling pada ekonomi. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi. Mari kita diskusi bersama mengenai ekonomi syariah. Terima kasih teman-teman semua.